could be us. So back to what I was saying. Could be us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlan Jalimu. Saya dari kelas 1B Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang aksiologi. Pengertian aksiologi menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani atau aksios yang berarti bermanfaat, dan logos berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Secara istilah, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafan. Sejalan dengan itu, maka aksiologi adalah studi tentang hakikat tertinggi, realitas dan arti dari nilai-nilai kebaikan, keindahan dan kebenaran. Dengan demikian, aksiologi adalah studi tentang hakikat tertinggi dari nilai-nilai etika dan estetika. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Sementara Surya Sumantri mengatakan aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Dikatakan bahwa aksiologi adalah suatu pendidikan yang menguji dan mengintegrasikan semua nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan menjaganya, membinanya di dalam kepribadian peserta didik. Dengan demikian, aksiologi adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai atau norma-norma terhadap sesuatu ilmu. Mengenai nilai itu sendiri dapat jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti kata-kata adil dan tidak adil, jujur dan curang, benar dan salah, baik dan tidak baik. Hal itu semua mengandung penilaian karena manusia yang dengan perbuatannya berhasrat mencapai atau merealisasikan nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Aksiologi ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai pada umumnya ditinjau dari sudut pandangan kefilsafatan ilmiah. Ini terdapat banyak cabang pengetahuan yang bersangkutan dengan masalah-masalah nilai seperti epistemologis, etika, dan estetika. Epistemologi bersangkutan dengan masalah kebenaran, etika bersangkutan dengan masalah kebaikan, dan estetika bersangkutan dengan masalah keindahan. Aksiologi ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai pada umumnya ditinjau dari sudut pandangan kefilsafan. Di ini terdapat banyak cabang pengetahuan yang bersangkutan dengan masalah-masalah nilai yang khusus seperti epistemologi, etika, dan estetika. Epistemologi bersangkutan dengan masalah kebenaran, etika bersangkutan dengan masalah kebaikan, dan estetika bersangkutan dengan masalah keindahan. Dari definisi aksiologi dan di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama adalah mengenai nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan sebagai pertimbangan tentang yang dinilai. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacau kepada permasalahan etika dan estetika. Etika menilai perbuatan manusia, maka lebih tepat kalau dikatakan bahwa objek formal etika adalah norma-norma kesusilaan manusia. Dapat dikatakan pula bahwa etika mempelajari tingkah laku manusia ditinjau dari segi baik dan tidak baik di dalam suatu kondisi yang normatif, yaitu suatu kondisi yang melibatkan norma-norma. Sedangkan estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Aksiologi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai atau etika, dan etika akhlak merupakan tujuan pokok bagi orang yang mempelajari ilmu
itu sendiri. Sebagian lain berpendapat bahwa ilmu adalah sebagai jalan atau sarana untuk memperoleh etika, kemudahan dalam hidupnya di dunia. Sedangkan Konto Wijoyo menyebutkan aksiologi dalam paradigma Islam yaitu ilmu tidak ada benar-benar netral. Ilmu pada dasarnya tidak ada yang bebas nilai. Ia disyarat dengan biasa kepentingan perumusnya dan pembuatannya. Ilmu modern yang selama ini sering diklaim sebagai bebas nilai sehingga dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, ternyata tidak lepas dari nilai-nilai yang dianut oleh penganutnya, seperti filsafat barat dalam konstruksi keilmuan Islam. Ilmu bekerja dalam bingkai paradigma Islam itu sendiri, di mana ilmu bersumber langsung dari teks wahyu Al-Quran. Maka nilai etis yang terkandung dalam ilmu keislaman berada dalam bingkai etika moral yang sangat erat, karena misi kenabian Muhammad SAW adalah membangun etika moral atau akhlak. Untuk Wijoyo menyebut etika moral dengan etika profetik. Nilai etika profetik itu sendiri berasal dari akhlak Nabi Muhammad SAW dan sumbernya adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada perbedaan pendapat tentang aksiologi dalam pandangan Barat dan Islam. Pertama, menginginkan bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik secara ontologis maupun aksiologis. Dalam hal ini, ilmuwan Barat adalah menemukan pengetahuan dan terserah pada orang lain untuk mempergunakannya, apakah ilmu tersebut digunakan untuk tujuan baik atau tujuan buruk. Kedua berpendapat bahwa netralitas ilmu terhadap nilai hanyalah terbatas pada metafisikan keilmuan, sedangkan dalam penggunaannya ilmu terletak pada objek penelitian, harus dilandaskan pada asas-asas moral. Oleh karena itu, bahwa ilmu tidak ada yang benar-benar bebas nilai, tetapi sangat tergantung kepada siapa dan dogma yang diyakini. Sedangkan aksiologi Islam memandang bahwa ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, pemberi nilai. Karena nilai kebaikan dan keburukan itu sejatinya adalah dari Tuhan untuk manusia, dan manusia yang akan memberikan nilai terhadap perilaku dan perbuatannya. Teori nilai apa sebenarnya? Nilai itu nilai sebagai sesuatu yang menarik bagi seseorang, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang dicari, sesuatu yang disukai dan diinginkan. Pendeknya, nilai adalah sesuatu yang baik. Lawan dari nilai adalah non-nilai atau disvalue. Ada yang mengatakan disvalue sebagai nilai negatif, sedangkan sesuatu yang baik adalah nilai positif. Hans Jonas, seorang filsuf Jerman Amerika, mengatakan nilai sebagai the address of ideas, nilai dan fakta. Ada perbedaan antara pertimbangan nilai dengan pertimbangan fakta. Fakta berbentuk kenyataan, ia dapat ditangkap dengan panca indera, sedang nilai hanya dapat dihayati. Walaupun para filosof berbeda pandangan tentang definisi nilai, namun pada umumnya menganggap bahwa nilai adalah pertimbangan tentang penghargaan. Pertimbangan fakta dan pertimbangan dengan nilai tidak dapat dipisahkan di antara keduanya, karena saling mempengaruhi. Sifat-sifat benda yang dapat diamati juga termasuk dalam penilaian. Jika fakta berubah, maka penilaian kita berubah. Ini berarti pertimbangan nilai dipengaruhi oleh fakta. Baiklah, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.